Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 18 Juni 2022 dalam pekan biasa ke-11 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia, dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan Roh-Nya tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab kedua Tawarik, bab 24 ayat 17 sampai dengan 25. Sesudah Imam Yoyada meninggal dunia, para pemimpin Yehuda datang menyembah raja. Sejak itu, raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun, Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria putra Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan. Mengapa kalian melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kalian tidak beruntung? Oleh karena kalian meninggalkan Tuhan, maka Ia pun meninggalkan kalian." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap Zakaria, dan atas perintah raja, mereka melempari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak ingat akan kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh putra Yoyada itu, dan pada saat kematiannya, Zakaria berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh dan segala jarahan dikirimkan mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang besar kepada mereka karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka.
Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika orang Aram pergi, Yoas ditinggalkan dengan luka-luka berat. Lalu para pengawalnya mengadakan kesepakatan terhadap dia karena darah putra Imam Yoyada. Mereka membunuh Raja Yoas di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi bukan di makam para raja. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tatamu turun-temurun. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Aku akan menjamin kelestarian anak cucunya sepanjang masa, dan tatanya seumur langit. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan mereka tidak hidup menurut hukum-Ku, jika ketetapan-Ku mereka langgar, dan perintah-perintah-Ku tidak mereka patuhi, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Maka akan kubalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaan. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar berkat kemiskinannya kalian menjadi kaya. Alleluia, alleluia, alleluia.
Inilah Injil suci menurut Matius, bab 6 ayat 24 sampai dengan 34. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Di antara tempa dan nestapa. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Allah, Shalom. Hidup adalah sekumpulan pilihan untuk kita jalani. Banyak peristiwa hidup yang tidak sesuai dengan rencana. Banyak pula doa-doa kita yang dibenturkan pada kemustahilan-kemustahilan, sehingga rasa khawatir banyak bergelanyut mengikuti kita. Sebagai umat beriman, seringkali kita lupa bahwa ada skenario besar di balik berjalannya sebuah peristiwa kehidupan. Bahkan, acap kali menyangkal bahwa ada sebuah kekuatan besar yang merancang semua peristiwa ini bisa terjadi. Allah mengizinkan semua hal ini terjadi
supaya kita menjadi pribadi yang tahan uji, menjadi pribadi yang dengan sadar bahwa kita semakin bertumbuh menghadapi perkara-perkara yang besar. Proses menjadi orang beriman memang panjang dan penuh pergumulan. Tidaklah mudah menjadi percaya kepada Allah, apalagi kita berhadapan dengan rengkuhan-rengkuhan permasalahan hidup yang datang bertubi-tubi. Apakah itu sebuah nestapa? Betapapun misteri Allah ini tak terselami dengan akal sehat, namun kita harus berani mempercayakan diri kepadanya. Iman membutuhkan kemantapan untuk berserah diri. Dalam bacaan Injil hari ini tertulis, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Bacaan diambil dari Matius 6 ayat 33 sampai 34. Sabda hari ini mengajak kita untuk mengutamakan Allah dan bersatu dengan Dia dalam menghadapi setiap kekhawatiran, dan mengingatkan kembali betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Marilah kita perbaiki relasi kita dengan Allah yang sudah bersatu dengan kita, karena Allah senantiasa berkenan menjadi rekan seperjalanan kita dalam setiap menghadapi ujian kehidupan kita. Dalam perayaan Ekaristi, kita juga telah mengambil bagian dalam misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan kita telah menerima Kristus dalam komuni kudus yang menggabungkan kita ke dalam kehidupannya dan ke dalam misi-misinya. Diakhiri dengan pengutusan umat beriman supaya kita melaksanakan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Allah, dengan bekal dan inspirasi sabda Tuhan hari ini, marilah kita semakin membuka diri pada kehadiran, pada bimbingan, dan pada pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di antara doa-doa syukur kita, jangan lupa untuk menyelipkan syukur atas bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dari sekian banyak doa permohonan kita, jangan lupa mohon kepada Tuhan agar selalu mengutus Roh Kudus-Nya bagi kita untuk menyertai, menolong, menghibur, membela, dan menasihati kita. Marilah kita bersimpuh dan menyandarkan semua kehidupan kita dengan kerendahan hati di hadapan-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, terangi hati dan budi kami, agar kami tetap hidup di jalan-Mu dan senantiasa percaya akan Allah yang adalah Tuhan Yesus sendiri, sumber hidup dan kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.